Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-8. Saya, Ripka Natasha, akan memandu perenungan persekutuan doa ini. Sebelumnya, marilah kita memulai persekutuan doa ini dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memulai persekutuan doa pada hari ini, mari terlebih dahulu kita masuk ke dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat sampai ke persekutuan doa hari ke-8 ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya berkati setiap kami agar boleh menerima sabda-Mu dengan penuh rendah hati. Kiranya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang hendak memimpin persekutuan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24 dengan judul perikop Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian sabda Tuhan, berbahagia bagi kita semua orang yang boleh mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini diberi judul Roh Kudus Melingkupi. Salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah kesediaannya untuk memikirkan sesama. Memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun dalam praktek keseharian, saat ini banyak orang-orang yang memilih menghindar dari tindakan tersebut. Terdapat berbagai macam alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih pada sesama. Ada yang mengatakan belum sempat, masih repot, tidak ada untungnya, dan banyak alasan lainnya. Mewujudkan kasih pada sesama memang repot. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kerap dikorbankan. Perasaan semakin dikorbankan ketika kita merasa orang yang dipikirkan atau ditolong tidak tahu berterima kasih. Tidak jarang juga orang yang ditolong membahas kebaikan dengan kejahatan. Seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Belum lagi saat memberikan waktu, tenaga, pikiran bagi sesama, terkadang malah disalah mengerti. Hal-hal tersebut yang membuat banyak orang memilih diam atau abai pada sesama.
pengalaman diabaikan, mendapat balasan buruk meski sudah memberi yang terbaik, dan disalah mengerti kerap kali dialami oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17-24 yang kita baca tadi menceritakan hal tersebut. Di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus memperkatakan pengalamannya. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, pencobaan-pencobaan juga dialaminya. Orang-orang Yahudi memusuhinya dan bahkan berniat membunuhnya. Dalam pelayanan itu, Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang dialaminya sangat menyedihkan. Repot, diabaikan, mendapat penolakan, dan ancaman merupakan fakta yang dialami Paulus. Meskipun demikian, Paulus tidak pernah berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia ingin hidupnya berguna bagi sesama. Kerinduan Paulus adalah semakin banyak orang yang mengalami Tuhan melalui pelayanannya. Kapanpun dan dimanapun Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanannya pada sesama. Termasuk saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem adalah kehendak Roh Kudus. Pada ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Paulus adalah tawanan Roh Kudus. Hal ini bermakna bahwa seluruh hidup Paulus diserahkan pada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidupnya. Meskipun Paulus tahu bahwa perjalanannya melakukan pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa risiko, ia tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah menunggunya, namun Paulus berani menghadapinya. Roh Kuduslah yang melingkupi seluruh kehidupan Paulus sehingga membuatnya berani menghadapi segala sesuatu. Dengan lingkupan kuasa Roh Kudus itulah Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mempersaksikan berita Injil. Karena itulah, Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani, meski dalam pelayanan yang dijalaninya berat. Tetap mewujudkan kasih pada sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan teladan bagi kita semua. Di tengah-tengah dunia yang butuh pertolongan Allah ini, kita dipanggilnya untuk terlibat memikirkan sesama. Kiranya Roh Kudus yang memberikan daya baru, kreativitas, serta keberanian untuk kita menghadapi segala kemungkinan dalam hidup. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita menutup persekutuan doa pada hari ini dengan bersama berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat meneladan kasih-Mu, sehingga apa yang ada dalam diri kami boleh mencerminkan wajah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mau melayani sesama kami, agar lebih banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau melalui perbuatan kami. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.